Udah aja aku di sini nggak tahu sih, semuanya. kayaknya kemarin itu nggak enak badan seharian, pegel apa tuh, nggak nyaman lah gitu kan. Kenapa emangnya? Dan beberapa hari kemudian aku baru menyadari kalau ternyata aku seharian begini. Oh ya Allah. Bayangin gak sih? Ceritain terus ya. Bikin sakit kepala, Sih, punggungnya tegang, tangannya sakit apa sih namanya kalau terlalu Iya, lama begini tuh ada Itu penyakitnya bisa kan sampai namanya. di sini, ini juga bisa bikin ya kadang bisa lelah ya, istilahnya kayak organ-organ tubuh kita nggak cuman mata juga bisa lelah gara-gara media sosial, main handphone gitu. Iya, makanya aku tuh kayak menyesalnya tuh menyesal kemudian namanya. Menyesal memang selalu datangnya Kok setelah belakangan. kemudian Karena ya? kalau di Kemudian depan namanya menyesal. pendaftaran kalau di depan ya. Ya. Ya Allah, baru sadar, ya Allah, aku seharian kerjaan aku tuh gitu. Pantesan. Padahal tuh awalnya tuh waktu sehari itu udah main gadget terus gitu kan. Nggak sadar kalau penyebab aku sakit badan, nggak fresh itu ya karena itu, ya kan. Ngerasa bahwa aku nggak ngelakuin apa-apa kok, aku nggak makan apa-apa yang bikin Pegel penyakit badan, gitu penyakit, kan. Dan ternyata Umur juga nggak. itu juga sih, aku kan nggak Faktor umur, sadar ya. kalau umurku sudah banyak. Iya, Sudah banyak. sudah banyak gitu ya. Tapi kan memang kalau ngomongin soal apa ya, main handphone gitu ya, kayaknya hampir semua aktivitas kita tuh kan memang berhubungan dengan bergantung pada layar istilahnya. Iya. Entah itu layar handphone, layar laptop, layar kaca. Layar kaca. misalnya. Layar kaca lebih aman lagi sih sebenarnya. Iya, masih mending layar kaca Karena deh ada kayaknya. jarak. Jaraknya jauh Karena gitu. kan memang udah zamannya juga kan, semua serba digital kan. Iya, iya, Iya. iya. Tapi Layar kaca juga udah digital kan. nah itu ternyata efeknya juga kan luar biasa juga gitu. Nah, makanya mungkin ada beberapa yang berpikir pengen digital detox nih gitu ya kan. Mana digital detox coba? Kayak kalau mana semua Iya, gitu. kembali ke zaman dahulu kala. balik ke situ lagi. Enggak sih, enggak Bisa, gitu makanya. juga. Nggak tahu bisa nggak ya kira-kira kita lepas gitu ya. Betul ya. Karena memang kayak kita bilang tadi, bisa dibilang kan kita di era digital dewasa kini kan memang nyaris nggak bisa lepas dari yang namanya layar. Jujur bangun tidur pasti nyari HP dulu. Iya, kan? HP dulu. Nah, Enggak, soalnya padahal udah punya jam gitu kan. Iya. Tapi lihatnya tetap di HP. Udah jam berapa gitu. Karena HP-nya memang tidur bareng kita kan. Iya. Jam belah. Sampai Lebih setia Padahal daripada ayang. udah dibilang itu bahaya gitu ya, tapi radiasi tetap gitu. Tapi lebih bahaya kalau dia nggak di dekat kita. Panik gak sih kalau nggak ada HP? Makanya. di mana nih di mana gitu. Tapi Oke. sebenarnya apa tubuh kita dan pikiran kita baik-baik saja? Nah, itu kan yang sekarang mulai banyak dari kita mulai berpikir ini bisa kayak gini dampaknya karena ini dampak dari layar kah gitu, nggak bisa lepas dari layar kah, entah itu handphone, entah itu laptop, atau memang udah umur aja nih kita sakit gitu kan. Tapi itu mungkin disadari sama kita nih yang milenial. Kalau Iya. yang Gen Z, Alpha sekarang itu kan mereka hidup di dunia digital memang. Benar, datang ke benar. dunia ini. Iya. Kalau kita kan pernah merasakan tidak ada gitu. Iya, Jadi benar. kayak kayak Sebenarnya bisa kita baik-baik membandingkan. aja. Iya. Kita bisa membandingkan saat ada dan tiada Emang gitu. kapan sih awal mula Ida sama Tika? Kami ini perjalanan milenial itu kan milenium ya istilahnya tuh. Perjalanan tadi teknologi itu kita merasakan semuanya. Iya, dari Mulai nggak ada, dari dari nggak pager. ada. Iya. Pager tuh bapak-bapak, maksudnya Iya. yang di atas kita tuh kita lihat mereka kita gunain lihat. itu sampai nanti taruh di tali pinggang. nggak tahu kan mengirim pesan lewat pager, bunyinya tit tit, pagerku berbunyi ya. Tidit, 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 begitu bunyinya. Makanya itu dia. jadi ada tuh masanya kayak gitu. Iya, Iya. Aku merasa takutnya dikibulin karena aku sering ditipuin enggak, kan. Iya. beneran ada, Terus beneran naik ada. ke apa telepon rumah, Oh, iya. ya kan? Telepon umum, kita rasain itu. Telepon aku tahu wartel ya. Iya, Nggak iya, cuma iya. Nuharta dulu yang telepon box di pinggir Iya, jalan iya, itu iya, ada, iya, kita itu masukin aku koin. benar. Kita melewatin itu Pager itu aku loh. enggak. Oh, denger musik lewat Walkman. Iya. Nah, kita lewatin itu lewat radio yang apa setiap rumah tuh Oh kayak, iya, terus dulu kaset-kaset kita dulu ini ya yang pakai. masih pakai pita. Iya, Pakai iya. pita. Tapi kan memang apa ya, bisa dibilang kalau kita yang milenial ini mulai merasa kayak kita butuh digital detox nih, wajar-wajar aja karena kayak Indah bilang tadi, kita udah melalui saat tidak saat ada gitu. masa-masa itu nggak ada dan kita fine, kita baik-baik aja, kita bisa menjalani hari gitu kan. Jadi
boleh nih kayaknya coba digital detox gitu. Karena memang sebenarnya apa sih digital detox itu guys? Gitu Iya, ya. kita kembali balik lagi ya menyamakan persepsi dulu ya, definisinya dulu. Ya, kita samain dulu ya. Saya kayak orang botak nih ya, pakai ini ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah proses untuk mengurangi dan juga menghentikan penggunaan perangkat digital. Itu bisa apa aja? Bisa smartphone, komputer, tablet, terus juga media sosial untuk sementara waktu. Nah, jadi memang untuk sementara waktu tujuannya adalah supaya kesehatan mental kita terjaga dengan baik, fisik dan juga hubungan sosial. Jadi kita selama ini mungkin ada dari kita yang sadar bahwa kita tuh kayaknya ikrip banget deh di media sosial sama seseorang atau sama beberapa orang. Betul gitu kan. banget. Tapi ketika ketemu langsung gitu ya, langsung kayak krik, Iya, gak tau mau ngomong apa. Betul. Ada Bener kan, banget. kayak gitu. Padahal waktu di media sosial kita akrab banget ya. Kayak kenalnya dari zaman masih kecil gitu ya. kesannya. Bener, kayak si paling tahu. Jadi sebenarnya itulah karena media sosial ini yang membuat kita tahu semua kegiatan orang, tahu semua kebiasaan orang, sehingga kita merasa dekat dan akrab dengan orang tersebut. Tapi ketika kita ngomongin hubungan sosial yang real life-nya, kita kayak dia asing gitu. Kita merasa dia asing, sehingga ya itu tadi membuat semuanya tuh terganggu. Makanya kadang-kadang kenapa dibilang kita butuh digital detox gitu. Ada beberapa tujuannya. Yang salah satunya mungkin mengurangi stres gitu ya. Sama kayak Ida tadi, lelah akibat terlalu sering terpapar layar, posisi duduk yang salah gitu-gitu kan. Iya. Ih, berarti berpengaruh banget ya untuk orang yang mungkin masa transisinya sudah banyak menghadapi yang tadi peri-peri. Apa tadi? Apa sih peri-peri? Pager. Apa sih, aku jadi bingung juga apa peri-peri? Perli. Iya sih dulu zaman Perli juga sih dulu. Iya, Kalau tuh sekarang Perli. kan lewat sosial media gitu ya. Kalau dia dulu kan Perli. Perli namanya. Aku nggak tahu lagi. Iya, dulu kalau kita lewat mana tuh ada yang cuit-cuit. Iya, Aduh. di Perli gitu ya. Itu masa itu, jadi karena memang sudah menghadapi banyak transisi, jadi bisa ngerasain bedanya. Kalau kami kan dari kecil tuh kan memang kayak Udah teknologi banget gitu ya. Jadi kalau Tapi mungkin boleh dicoba, Safer. Kayak kalian tuh dari bayi kan udah teknologi banget. Iya, Kayak kalian tuh dari bayi makannya selain bubur ya handphone. Cara gitu ya. lahirnya aja digital. Iya, cara lahirnya juga digital ya. Itu kayak di film Lucy itu, kalau semuanya serba digital. Nah, mungkin buat kalian-kalian yang terbiasa hidup dengan begitu melek buka mata di dunia ini udah dengan digital, boleh coba tuh digital detox itu. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa seperti berada di Dunia lain gitu. lain, nggak Apakah bisa. kalian merasa seperti manusia purba? Seperti apa? Kayaknya nggak bisa, karena apa-apa dari handphone. Perkara misalnya jam aja dulu kan mungkin ada jam alarm ya, jam beker itu ya. Gitu Iya. kan, bangun pagi mungkin bisa menggunakan itu dulu. Sekarang tuh kayak semuanya dari handphone. M-banking di handphone, Iya. nomor telepon orang di handphone. Tapi aku ingat banget dulu tuh papaku itu banyak hafal nomor orang karena zamannya dulu kayak gitu kan, harus ke warteg. Dulu Iya. tuh kita hafal nomor telepon rumah hampir satu Banda Aceh. Iya, gitu. Iya kan? betul. Hafal, jadi Iya. ingatan kita memang sebagus itu. Nomor HP juga kita hafal sekarang ya. Jangankan nomor HP orang, nomor HP sendiri aja. Iya, bener. nggak hafal. Ngecek lagi, bentar aku Iya. ngecek dulu gitu kan. Jadi kalau ditanya nomor HP-nya Kak, sebentar gitu ya. Kita kayak harus lihat Iya, dulu. lihat Kalau HP. dulu kan kita gampang banget bisa ingat nomor HP kita sendiri, orang tua, adik, Iya. kakak. Betul. Ingat semua. Iya betul. Jadi sekarang kalau diculik mau hubungin siapa nggak tahu nomornya. Iya. Bayangkan kita nggak punya data di sini. Iya, benar. Makanya kalau menurut aku, kalau di aku pribadi, media detox itu digital ya. Detox. Kayaknya aku akan Nah, kemana sebenarnya nih? memang kita dibikin setergantung itu ya, seketergantungan itu dengan dunia digital ini. Iya. Apa kayak media sosial, kayak teknologi dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngelihat lagi, kalau seandainya kita istirahat sebentar dari perdigitalan ini, mungkin akan baik-baik aja, Safer. Ini kan hanya karena belum Iya. Tapi dicoba. mungkin perlu ini juga sih, kita runutin dulu ya dari mulai kebiasaan screen time-nya itu Iya, gimana gitu. Kalau Tika gimana? Kalau aku biasa ya tentu saja buka mata lihat bentar ya kan, kayak jam berapa seperti yang Ida bilang tadi, jam udah ada tuh di depan kita sana, tetap lihat dari sini dulu jam berapa. Bahkan ada di tangan sendiri tapi lihatnya tetap yang di sini Jadi gitu. ini tidak ada guna sebenarnya ya, apa ini jam ya.
Ya gitu, terus baru berkegiatan. Nah, aku tuh tipe yang kalau jam screen time itu bisa berlebihan ketika lagi nggak ada yang dikerjain, gitu. Iya, tapi kalau misalnya kayak kita lagi ada kegiatan ini, itu tuh bisa nggak kepegang malah sama gitu. sekali. Ada orang kan yang seedik itu bahkan ketika dia sedang berkegiatan pun, sedang ada kerjaan atau apapun, dia tetap ngecek-ngecek gitu ya ya. kan. Kalau aku nggak gitu kebetulan. Jadi kalau ada yang merasa Tika kok slow respon, berarti lagi ada kegiatan ya. Nah, gitu. Jadi kebiasaan aku tuh biasa kayak gitu. Sama malam sih palingnya sebelum tidur. Cari ngantuk istilahnya. Iya, padahal hilang ngantuk akhirnya. Iya, gara-gara itu nggak sih? Dulu tuh cari ngantuknya gimana? Baca buku. Iya. Dulu tuh aku supaya bisa tidur. Kenapa aku hobi baca? Rupanya supaya aku bisa tidur. Aku baca buku. Sampai buku Ternak Kambing pun dibaca karena buku yang lain udah habis dibaca. Oh iya? Iya, supaya bisa tidur. Nah, sekarang karena ada handphone. Jadi baca status orang. Iya. Walaupun sebenarnya kan udah ada buku online juga nggak sih? Ya kan? Iya sih, Buku iya online sih. Kalau kita mau baca ya bisa. Iya. Tapi aku nggak bisa sih, maksudnya aku nggak bisa ngebayangin tadi detox digital itu, karena ketika misalnya itu nggak ada tuh, katakanlah mati lampu aja tuh, HP aku nggak ada. Aduh, Udah, biarin ini aja, dari udah, tadi biarin ya. aja, udah, Biarin aja ya. Nanti dibeliin jatuh lagi. Kan? HP aku nggak ada baterai, stres banget. Allah. Bentar lagi sebelah sana. Iya, apa ini? Ada apa ini? Aku panik kayak, aduh gimana nih kayak gitu, takut. Entah kenapa takut mau nelpon orang nggak bisa, takut mau ngapain, misalnya apalagi kadang-kadang kita cashless gitu kan, mau bayar sesuatu harus pakai kris kayak gitu, yang kayak gitu yang sebenarnya bikin aku khawatir banget kalau digital itu di detox ya, kayak aku beneran betul-betul nggak bisa sih. Nggak bisa. Tapi kan ya. sementara, maksudnya kayak sementara. Iya, bukan setahun di detox nggak pakai digital. Pemerintah yang melakukan itu tiba-tiba dimatiin sinyal, terus tiba-tiba dimatiin lampu, mungkin aku bisa menerima. Kayak gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihat kayaknya kalau dari kebiasaan kayak yang kita tanya tadi kan, dari kebiasaan kita, mungkin kalau dari kebiasaan kamu apa seintens itu juga dengan oh ya mungkin akan berat kalau yang intensnya itu apa sih? Untuk lah kalau misalnya tadi penggunaan untuk pembayaran dan lain kan sebagainya itu kan nggak selalu pada saat kita membeli. Betul. Belanja apa aja 24 jam. Boleh juga sih. Ini maksudnya apa? Screen time-nya itu ya kerja di situ, terus healing media sosial di situ terus gitu, terus dan yang lainnya semuanya di situ. Aku lebih ke situ juga sih, karena mungkin kerjanya juga di situ. Lebih mudah, lebih fleksibel ya. Fleksibel. Semua data di sini, apa-apa di sini. Jadi kayak kalau kehilangan ini tuh seperti aku kehilangan duniaku kayak gitu. Atau mungkin cara yang paling ampuh tuh kalau aku pindahin data dulu ya ke buku misalnya. Ya kan hobi nulis lagi ya kan. Kayaknya aku nggak bisa lagi nulis tangan nih. Kayaknya tulisanku udah jelek banget karena sekarang nulisnya tuh ngetik. Digital gitu. Juga masalahnya ya kan. Jadi pakai laptop. Tapi kan di tengah semuanya digital gitu kan ada beberapa negara yang udah menghapus itu kan. Maksudnya kembali sekolah-sekolah tuh nulis sekarang, udah balik nulis lagi. Kalau dulu kan semuanya kayak digital gini gitu. Tapi sekarang ada beberapa sekolah, aku kayak pernah nonton gitu ya, satu berita negara mana aku lupa, yang udah mulai mengembalikan kebiasaan menulis. Jadi mencatat ulang gitu istilahnya. Bukan mencatat ulang kayak ya apa itu pelajarannya, apa itu informasinya. Iya, karena itu mungkin ditulis. Salah satunya kan menurut riset itu apa yang ditulis itu lebih lengket di otak kita dibandingkan kita menulis secara digital, karena digital itu kan cepet banget kita bisa ini ya. Iya sih, karena zaman sekarang juga serba cepet-cepet kayak gitu ya. Iya, melihat konten aja, kalau lebih dari semenit udah kita geser. Iya kan, gitu. Dan ini juga nggak hanya untuk orang dewasa. Anak-anak pun sekarang kan sudah mulai itu ya, karena kecanggihan media digital sekarang, mereka belajar melalui gadget, ya kan, menggunakan alat itu semua. Jadi kesehatan mereka tuh terancam, mental mereka tuh terancam gitu. Karena memang kayak ada faktanya ya, maksudnya fakta singkat aja nih. Kayaknya aku pernah baca satu artikel di mana ternyata kita rata-rata orang itu ngecek handphone tuh dalam sehari bisa 96 kali. Nyaris 100 kali nggak sih berarti kita megang dan ngecek handphone. Ida balas nggak ya chat aku tadi? Safer udah respon belum ya? Nah gitu ternyata. Jadi kalau mau memulai digital detox nih kayak memang harus
pelan-pelan banget sebelum tiba-tiba banget gitu kayaknya. Karena kan dari 96 kali tiba-tiba langsung Iya. nothing at all. Dan itu juga beresiko mengagetkan banyak orang. Iya. Tiba-tiba ini kok ngilang dia ya? Kok nggak bales-bales Tapi ya? kalian Kok bisa kapan sih ditelepon? terakhir kali benar-benar offline selama 1 hari penuh, kapan terakhir kali? Pas sakit. Waktu sakit. Pas sakit. Aku waktu ngurusin orang sakit sih. Oh iya. Iya, sempet, dan kebetulan itu handphonenya full memory. Jadi kan dia sakit juga kan. Iya, Jadi iya. yang masuk itu nggak ke notis Iya, gitu iya, kan. Jadi benar-benar nggak kelihatan. Dan besoknya kalau nggak salah tuh nggak mungkin lewat dari 1 hari gitu ya. Jadi tengah malam hampir subuh tuh aku buka baru masuk Bisa semua ya. Jadi seharian tuh memang benar-benar Tapi itu sama sekali. berapa lama yang lalu gitu? Berapa bulan yang lalu gitu ya? Mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu kali ya waktu mamaku sakit. Oke. Kalau Safer berarti Pas lagi sakit memang sakit di infus ya. oke. Ya memang nggak berdaya ternyata, nggak berdaya. Karena sometimes pas aku misal sakitnya ya masih demam biasa atau apa masih sempat ngecek-ngecek HP. Iya, bahkan itu jadi obat bikin mengurangi rasa sakit Iya, ya. distraksi juga kadang-kadang. Kenapa aku nggak ada? Kapan terakhir kali ya? Kapan? Tuh handphoneku rusak. Kapan? Aku nggak ingat kapan terakhir kali udah nanya orang Kayaknya sendiri nggak handphone ada. rusak langsung ganti baru Iya, kemarin ya. Kemarin rusak pecah langsung beli. Gitu. Jadi nggak detox. Nggak sempat detox. Detoxnya ya, malah handphonenya karena Iya. memorinya udah baru. udah, gitu. udah baru jadi gitu ya. Jadi memang mungkin ya itu, kadang kita nggak sadar juga kan ternyata ada beberapa bulan yang lalu ada ketika sakit. Nah mungkin aku kayak ya kapan nih aku mulai bisa coba detox digital ini sendiri gitu. Tapi balik lagi memang bisa dibilang kan apa ya, dampak negatif dari paparan layar berlebih ini kan juga nggak main-main Iya. gitu. Kenapa? Makanya mungkin ada baiknya kita nyobain kayak ya digital detox ini tadi Iya gitu. sih. Kayak nggak cuma handphone, laptop kan juga, Iya. tablet juga Iya. gitu kan. Dan memang kadang nggak bisa kita hindari karena kerjaan kita ya di situ Iya, ya. benar. Itu makanya kalau aku tuh kayaknya bakal sangat panik gitu. Tapi Iya. memang kalau udah berlebih gitu kan sebenarnya justru bikin gangguan-gangguan kesehatan. Udah Iya nggak pasti sih? mata terutama. Iya, gangguan tidur, ya kan. Tidur. Yang kita Iya. pikir kita bisa tidur dengan main HP, ternyata Iya, makin iya, melek. betul. Terus Memang sih awalnya tuh ya kalau misalnya malam tuh ya kalau udah main HP tuh lihat-lihat media sosial atau kerja ngapain ngantuk nih awalnya. Tapi begitu semakin lama semakin hilang ngantuknya. iya benar. Iya, bukan malah makin ngantuk, tapi ngilangin ngantuk malah. Bisanya kayak gitu dan bisa nurunin fokus dan mood kita juga. Yang Iya. tadinya Ida pernah kayaknya bahas deh. Aku lupa di episode kapan gitu. Aku tadinya mau kerja karena kan kerjaanku di handphone nih, kata Ida. Iya. Tapi justru berubah, Iya, betul, fokusnya udah berubah gitu. Dia jadi malah scroll. Oh iya, malah ngabisin waktu untuk yang Iya, bukan kerjaan gitu. Itu sering sih. banget sih, Iya, sering iya, banget. bener. Nyari Kayaknya- ide, mau nyari ide tapi malah Iya, lihat ide kayaknya idenya akan orang. lebih mudah, bukan lebih mudah, tapi kayaknya akan lebih bisa lumayan fokus kalau ngerjainnya tuh di laptop atau di tablet daripada di handphone-nya nggak sih? Handphone-nya, iya, Karena mudah banget megangnya, mudah banget scrollnya, Iya. karena semua akun ada di sini. Iya, bener Tapi kan banget. kalau di laptop tuh kayak ya udah kita mau nyari apa Iya. gitu Kita kan. kerja aja kalau di laptop kali ya. Kecuali kita udah buka WhatsApp-nya, WhatsApp web, udah buka Instagram-nya di situ, udah buka TikTok-nya di situ, baru Bener, mungkin bener. klik juga sana, klik kanan, Iya, klik kanan gitu, Iya, ya iya. kan. Tapi aku penasaran deh, kalau orang-orang dulu tuh pas nggak ada HP misalnya, kalau sekarang kan kita mau kemana-mana, lagi ngopi, nunggu teman gitu kan. Iya, iya. Kita kan main handphone tuh, Iya, ngambil itu. Kalau dulu pada saat handphone cuma bisa SMS itu ngapain? Main ular, main snack, main ular. Iya, main, iya benar, main snack itu, main waktu handphonenya masih ini ya, waktu masih handphone titut-titut itu ya. Tapi kan ada masa yang nggak ada sama sekali, Iya, nggak itu nanya jadi- kita ngapain, Ngapain? ya nggak ada, nunggu. Beneran nunggu Iya, dia nunggu. kayak gitu sampai Iya. belajar? Iya, kita Iya. nunggu, beneran nunggu. Serius? Nunggu. Iya. Itu kan masa-masa aku SD ya, kita SD itu dulu walaupun udah ada tapi orang tua kita kan yang pakai. Ini kan kita anak-anak SD belum Iya, pegang benar. handphone waktu Dan itu juga belum secanggih sekarang, Iya, kan belum masih secanggih cuman sekarang. untuk nelpon Nah, dan kita kan SMS. ada waktu-waktunya kayak kita les, kita mau latihan gerak jalan, kita mau latihan drum band dan segala macam. Kan nunggu tuh, nunggu teman-teman yang lain datang, nunggu gurunya datang, nunggu pelatihnya datang. Ya ngapain? Ya kalau nggak main yang melibatkan fisik, ya main yang melibatkan fisik ya nunggu duduk, nunggu. Kalau sendiri Iya. memang Ngobrol nunggu sama gitu aja. teman. Iya, kalau Iya. sendiri ya nunggu sendiri. Iya. Wow. Dan
kita fine saat itu. Iya, nggak masalah gitu. Dan walaupun ada handphone, ya handphonenya kan yang kayak Ida bilang tadi belum secanggih sekarang. Jadi kalaupun main gamesnya tuh ya masih games ular. Iya, karena mau browsing kita harus pergi ke warnet. Iya. Kalau tadi kita ngomonginnya wartel, ini warnet gitu ya, warung internet gitu. Wow. Dan butuh uang. Iya, maksudnya kayak kalau aku kan Dulu itu pulsa nggak semurah sekarang iya, ya kan. dulu tuh mahal banget. Iya. Dulu tuh kayak 50.000 ya sebentar aja gitu. wow. Kalau sekarang 50.000 kita bisa 1 bulan gitu, dan kita tuh udah screen time banget kan setiap hari. Makanya kalau sekarang diulang lagi, kira-kira bisa nggak? Misalnya Ida sama Tika mengulang lagi nih ece-ecenya kita itu sih yang aku sedang pikirkan, kita pikirkan. apakah mungkin bisa melewatinya gitu ya tanpa gadget lagi gitu. Itu butuh banyak dukungan dari berbagai pihak, orang yang terlibat sama kita. Oh, Ida udah lagi digital detox nih, kita gimana nih mau hubungin Ida? Iya kan? Iya, benar-benar. Berarti kan harus ada dari kita juga. Jangan aku lagi digital detox terus bentar-bentar dihubungi, bentar-bentar suruh cek. Sebentar, coba cek dulu. Lihat, Kak, coba lihat nih, hai Kak, hai. Sama aja. Gitu kan. Kita Kita mau jump in nih, gitu. Boleh nggak dicek dulu? Hai, gitu. Hanupis, Kakak, gitu. Sulit ya. Tapi itu kayaknya memang harus bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Kayak tadi tuh ngatur waktu. Kapan sih kita harus lihat gadget kita gitu ya, kebutuhan untuk media sosial, pekerjaan dan sebagainya. Kalau pekerjaan sudah oke, karena pekerjaan tuh kan udah kayak memang sehari kita bekerja gitu ya di laptop gitu ya, dan dengan nggak ada embel-embel kayak tadi ke media sosial dan sebagainya. Tapi kalau kita mulai dari kecil itu tadi, misalnya satu hari aku tuh scroll media sosial 1 jam udah paling oke lah, misalnya kayak gitu. Diusahakan dulu, kayaknya harus kayak gitu ya, kita aturnya kayak gitu. Iya, tapi mungkin nggak sih sebenarnya bisa bikin kayak gitu? Kenapa kita mempertanyakan mungkin nggak ya? Karena memang ternyata kita udah kena dampak negatif dari paparan layar berlebih ini, yaitu kecanduan media sosial. Nah, secara nggak langsung itu juga dampak negatifnya yang sudah kita dapat gitu. Jadi kita tidak mengakui kalau kita sudah kecanduan. Aku nggak tahu ya ini apakah ini adalah dampak Iya, atau pasti. efek. Belum. Sabar. Ya. Aku kalau tidur memang harus ini dulu, lihat HP dulu. Kenapa? Aku nggak bisa tidur dalam keadaan sunyi banget. Harus ada suara. Oh. Tapi bukan lagu. Undang dong rebana yang ada. Iya, gimana sih? Ini sholawat gitu di sebelah ya kan? Kayak Ustadz minta tolong malam ini jam 10 sampai jam 2 misalnya. Itu ya. Mendampingi saya tidur gitu. Ustadz ceramah. Handphonenya itu bersuara gitu. Iya, ya kalau gitu berarti bisa aja kayak ya denger ceramah misal, denger podcast misal. Kan nggak harus screen time. Jadi dengar. Tapi pasti kayak ada keinginan harus lihat ya, nggak hanya suara gitu ya. Podcast dong gitu. Hilang baru tuh tidur. Ya. Itu udah kena dampak negatifnya. Itu dampak negatifnya dong. Karena bisa ke mata, ke kulit ya katanya kan. Iya, karena kan kayak kalau udah kayak gitu tuh mungkin tanda-tanda juga ya, tanda-tanda kita udah butuh sebenarnya digital detox tuh. Salah satunya juga kayak yang kita rasakan sekarang tuh gelisah kalau nggak pegang nggak pegang handphone, kita gelisah. Nah itu berarti kita udah butuh tuh digital detox itu sendiri. Kapan lo? Terus juga kayak yang pernah kita bahas mungkin overthinking karena media sosial. Nah berarti tuh udah mulai tuh kayaknya kita harus detox ya. Iya, detox juga. Sama satu lagi mungkin kayak yang Ida bilang, ngerasa lelah tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu penyebabnya apa. Iya, padahal dari situ Iya, kan. padahal itu dia gitu. Kita kayak capek banget, padahal mungkin yang drain energi kita tuh karena media sosial tadi. Itu yang maksud aku kecanduan, tapi kita tidak mengakui. Sadar, ya denial. Iya. Enggak, kok nggak kecanduan, memang ini kerjaan kita di sini. Berarti aku sudah kena dampaknya. Udah. Kamu udah candu parah kamu. Udah harus ini nih. Makanya tadi aku bilang harus paksakan diri dari hal yang kecil tadi dulu. Mulai kita bikin aturan berapa lama sih kita screen time-nya. Terus mungkin kayak karena banyak banget akun-akun kita itu ya, notifikasinya di-off-kan dong semuanya. Nah itu, jangan bentar-bentar bunyi. Kita udah tenang tiba-tiba WhatsApp, terus juga Instagram, ting. Oke, kalau di silent nggak masuk gitu kan, tapi kalau gitu kebaca ya, mending di-off-kan jadi dia nggak muncul. Aku bakal di screen. Iya, pasti gitu kayak tolong tahan aku, tolong gitu kan. Maksudnya kayak jangan gitu ya. Aduh, aku
pusing deh. Tapi aku mau coba besok. Ayo kita coba besok yuk. Coba dong. Jangan ada yang cari aku ya. Kira-kira bisa. Karena hambatannya ada loh. Maksudnya kayak hambatan-hambatan. Gimana tuh hambatannya? Ya maksudnya pasti ada aja yang bikin kita nggak jadi digital detox itu sendiri. Mau melakukan itu tapi nggak bisa gitu. Misal karena kalau yang umum aja deh, karena tekanan kerja. Kayak tadi, karena kerjaan kita juga ada di situ. Sehingga kayak mau nggak mau kita tetap masih berhubungan dengan layar. Terus juga FOMO. Karena ada rasa-rasa FOMO itu, ya kan? Orang lagi bahas pohon jeju ditebang, kenapa ya? Iya, kok aku nggak tahu gitu ya. Iya, teringat itu lagi. Teringat itu lagi ya. Iya kan? Nah, pasti ditebang. Ya belum sempat foto ya. Iya, nggak apa-apa, banyak di Taman Busana. Sebenarnya itu banyak loh. Sebenarnya Ada banyak juga, ya kan. iya, Cuman warna kita pink. nggak menyadari aja itu ada di sini. Bukan, sebenarnya banyak, tapi di situ yang bagus view-nya kenapa? Karena langsung langit dan laut. Iya, betul cakep kan. sih. Makanya disebut pohon jeju. Yes. Tapi kalau sekarang cara ngambil video dan fotonya menarik tuh jadi jeju semua. Iya, benar. Nah, jadi karena FOMO itulah yang akhirnya kita dari yang tadinya udah mau stop bentar nih, kayak ada apa ya? Ntar lah coba cek dulu. Iya, nggak mau Apa banget jeju? kudet ya. Iya. Harus Kenapa? banget. Kenapa? Sampai tuh ada yang mikir kalau kita bahas jeju tadi ya, nama pohonnya jeju. Saking ada yang nggak paham. Jadi Iya. oh ini pohon, kenapa dibilang ini pohon jeju? Oh ini pohon jeju gitu. Oh jadi semua yang warna-warnanya kayak gini jeju. Jeju gitu ya, iya. Biasa cowok nih yang nggak peduli, yang nggak nonton Korea. Iya, kan, yang nggak apa punya minat foto-foto Iya. seperti kemarin gitu ya. Itu kan kemarin masalahnya perempuan ya akhirnya ya. Nah, terus juga mungkin kenapa bikin kita tuh berat banget untuk bisa digital detox itu salah satu yang kayak kita bahas tadi, lingkungan yang belum mendukung. Jadi bukan tidak, tapi belum. Jadi kayak Iya. kita masih harus banget nih ngubungin Nida. Iya, Ya kemana, betul. gitu. Kita masih harus banget intens untuk misalnya berkomunikasi atau nyari segala sesuatu via Instagramnya Ida. Gitu. Jadi Iya, kan betul. Mau nggak mau kan, memang kan? mau nggak mau. Kadang tuh ada ya, misalnya ada orang hubungin aku di WA nggak bales, nanti dia Iya. ngomongin di apa? Iya, memang ditanya ini kenapa sih dia Nanti nih? di TikTok juga di Iya. mana? Karena ya gimana kalau enggak gitu. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngubungin satu orang, kita datang ke rumahnya. Iya, Kalau sekarang kita nggak pernah tahu rumah orang di mana BTW. Iya. Kan kita nggak pernah main ke rumahnya kecuali lebaran. Udah ke rumahnya, udah nyampe rumah, udah di depan. Kalau dulu kan assalamualaikum dulu. Iya, Kan, betul. benar. Udah di depan juga nggak masuk BTW. Kan cuma jemput aja. Iya. Kalau dulu kita kan kayak assalamualaikum tante, ada sampai. Iya, betul. Ya kan kita kayak jadi tahu orang tuanya. Iya, keluarganya siapa, kayak Iya, apa kita jadi tahu ya. dia mirip siapa sebenarnya. Iya. Kita jadi tahu dia anak kandung apa bukan, ya kan? Nah, gitu. Kok sekarang enggak ya? Nggak bisa. Kita nggak hanya tahu kecuali dia dulu posting di media sosialnya. Itu juga kan ada efek A, B, C, D, E, F, G. Iya, makanya orang nggak semuanya posting ya kan. Gitu. Sekarang memang dunia semakin luas, semakin canggih, tapi semakin tertutup. Aku aja kemarin tuh sempet loh mikir kayak gini. Ini kan kalau kita ngomongin detox digital ya. Digital Ini kan detox. iseng-isengan lah. Aku sama pasanganku ngomong kemarin kan ada isu mau perang dunia ketiga bla 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 segala macam. Itu kita udah mikir tuh. Oke, kita harus download film banyak-banyak di laptop. Kita harus beli power bank yang banyak-banyak dan nanti HP kita nggak kehabisan baterai. Kita harus beli ransum. Se-prepare itu ya. Se-prepare Karena itu. kemarin dari PD itu udah terbang itu ya, rudal itu ya. Muling rudal itu udah terbang. Iya, udah mulai. Kita udah mikir sampai situ karena kayak serba digital kan, kayak aduh kita harus download film, harus download lagu banyak-banyak, terus harus beli power bank banyak-banyak biar nggak terputus Oh lah, ya kayak ampun, gitu. itu prepare-nya Gen Z ya. Iya. Tika ya. Itu Iya, prepare. kalau kita Kita kan nggak mempersiapkan mikir, diri kalau kita kan mempersiapkan diri. kira-kira ke mamah masih ada nggak ya untuk kita sanggup makan selama perang. Iya. Kayak zaman dulu kan ke mamah itu ada kan. Dia gitu. masih mikir ini ya, film Korea dia ya. Makanya ini Belum perang loh gitu. Sampai situ aja kan masih kepikir kayak nggak bisa lepas kayaknya seperti itu ya. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita nanti kayak gitu? Harusnya sih Orang bakal bosen loh Ida Tika waktu masa seperti itu. Enggak, Mereka enggak. butuh hiburan. Oh, iya. Enggak, kalau masa kayak gitu buktinya ya. kita melewati itu ya. Dan Buktinya kita waktu- sekarang juga jadi juga gitu Iya, maksudnya bisa kok. di hidup di dunia digital gitu. Tapi ya itu tadi tetap harus bisa detox. Nah, itu Iya. yang jadi sekarang Mungkin kita pertanyaan. solusinya juga ketika kita offline gitu, kita udah menentukan waktu offline, itu kita ngambil satu kegiatan lain gitu. Jadi nggak cuma tiduran aja, jadi bisa kayak olahraga, membaca,
ngobrol. Nah, Iya, cari betul. kegiatan yang kayak gitu, jangan mentang-mentang detox terus kita udah dia nggak ngapa-ngapain Iya, nih kayak di gini nih, kamar. kayak bosan juga kan, itu kayak yang kayaknya nggak kecapai juga detoxnya. Ya sih, olahraga itu berasa banget. Olahraga itu kan pasti kita nggak pegang gadget gitu Iya. ya, sambil dengar musik. Tapi berhubungan benar-benar sama ini benar-benar nggak maksudnya kalau olahraga itu kan salah satu kegiatan yang bikin killing the time kan, maksudnya memang benar-benar kita nggak berasa waktu itu berjalan kalau kita olahraga dan menikmati olahraga itu ya, bukan olahraga yang dipaksakan btw gitu. Berarti kalau misalnya olahraga nanti lihat HP karena gerakannya ada Nggak harus kan Nggak ada harus. instruktur. gitu Iya. ya. Iya Berarti harus dong. olahraganya datang ke tempat. Iya Iya. benar. Kalau mau olahraga yang nggak pakai iya, karena instruktur, kalau pakai gerakan sendiri nanti salah urat. salah. Iya, Iya benar. Salah gerakan urat. dan salah Kok urat. tiba-tiba betul. Iya, salah gerakan dan salah urat. Kok tiba-tiba aku olahraga nggak bisa ini lagi gitu ya. Ternyata salah urat. Aku soalnya belum hafal gerakan ini senamnya Maya Bungsu. Oh, yang Waktu masa iya. Masa iya. Aku belum terlalu hafal kayaknya aku. Iya, masa iya sih nggak hafal? Gila apa nggak apa hari gini? Gila. Masa iya sih? Kan masuk logika. Nggak mungkin, pasti hafal. Yes baby. baby. Nah terus juga mungkin ya solusi praktis itu seperti yang udah kita bahas, kita kayak menentukan waktu offline ya. Terus juga apa? Olahraga tadi. Iya, ketika udah kita menentukan waktunya, kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Yang gitu. lain, Atau- yang pastinya tuh yang bikin kita lebih sehat juga Iya, gitu ya. atau lebih bermanfaat ya kan. Nah satu lagi mungkin hapus aplikasi tertentu. Kalau tiba-tiba udah candu banget, nggak ada cara kalau nggak hapus satu aplikasi tertentu ini, itu yang bikin kita candu. Ya harus hapus berarti kalau memang itulah salah satu caranya gitu. Kan Iya. kalau anak-anak sekarang kayak mudah banget nggak sih hapus akun? Iya sih. Nanti bikin lagi gitu ya. bikin lagi. Kalau kita kan nggak, kita kan Iya. sayang ya. Iya, Sampai kayak yang awet banget ya dari pet pertama aja bikin. ya, pet aja Heeh. tuh kita nggak hapus sampai akhirnya pet itu udah nggak ada Iya, lagi. udah nggak ada lagi. iya. Jadi Terus dia apa? hilang dengan sendirinya Iya, gitu kan. Facebook juga kita nggak hapus sampai Facebook itu udah nggak setenar itu lagi Iya. gitu. Jadi dibiarin aja kayak gitu tapi nggak hapus gitu. Kita gitu. Karena memang walaupun kita punya akun tapi kita nggak secandu itu saat itu. Betul. Nggak tahu kenapa sekarang bisa secandu ini. Apa yang salah, guys? Tuh. Ya sudah zamannya aja Zaman. sih. Iya, Gimana iya. dong? Tapi sebenarnya apa digital detox ini cocok untuk semua orang? Nah, apakah cuman untuk kita-kita yang bekerja di seperti ini atau sebenarnya ini nggak cocok untuk orang-orang yang bekerja bisa dibilang pekerja digital ya kan? Iya. Ya, karena dia memang menciptakan digital baru gitu ya. Belum lagi semua kerjaannya ya memang kayak di Nah, layar di situ gitu. kan. Kalau mungkin tipe-tipe orang yang kayak aku lah mungkin ya agak-agak sulit dan mungkin kurang relevan untuk saat ini melakukan detox digital karena semuanya serba digital. Atau mungkin kayak guru masih mungkin ya guru walaupun ada tugas-tugas yang mungkin mempermudah materinya tuh dicari di di buku aja gitu ya. enggak kalau masih pakai digital gitu. Iya, iya. Tapi kan masih ada pikiran cari di buku. Iya. Jadi perpustakaan Tapi menghambat ini juga sih ya. Jadi waktunya tuh jadi kayak harus lebih banyak gitu. Tapi effort kan Iya sih. maksudnya kayak akhirnya perpustakaan itu berfungsi lagi. Iya, hidup lagi Iya. gitu kan. Dulu tuh kan kita nyelesain skripsi memang benar-benar untuk nyari apa yang belakang tuh apa namanya? Referensi. Daftar pustaka referensinya itu kan kita harus benar-benar bukunya harus ada, harus judul, ada judul. halaman di mana gitu-gitu Iya. kan bener ada gitu. Kalau sekarang hello ChatGPT menjawab segalanya. Iya, siapa kemarin tuh ada yang dia bilang Jadi effortnya memang nggak ada Nggak ya. ada. dari ChatGPT dia bikin skripsinya. Siapa kemarin Nah, tuh? ada. Ya, banyak sih sekarang kasus Ada kayak banyak. gitu. Bahkan dokter-dokter juga ada yang kayak gitu. OMG. Makanya kita kayak Legit. makanya mungkin ada baiknya digital detox ini ya kalau bisa diserentakkan gitu ya. Kayak seru Iya, ya. Orang dibatasi. akan berkegiatan Iya. sama bareng gitu. Iya. Entah itu kita digital detox selama 1 hari misalnya. Nah, itu udah ada agendanya tuh. Dari pagi kita mau ngapain, Iya, siang kita ngapain, sore ngapain, malam ngapain, tidur gitu sampai Iya. besok. Mungkin itu kayaknya harus kayak sekarang kan di Australia yang lagi ini ya lagi apa menerapkan aturan untuk anak-anak masih ya memang masih untuk anak-anak tidak boleh menggunakan gadget gitu. Nah, itu kan mungkin salah satu detox yang sudah yang harus dilakukan karena udah melihat dampak penggunaan digital itu sendiri gitu ya. Jadi anak-anak itu memang benar-benar belajar di usia sekolah sampai Iya. remaja mereka benar-benar belajar tanpa
ini handphone. tanpa Nah, gadget. serunya kayak gitu Jadi kan. diatur oleh peraturan Iya, negara iya, gitu. negara kan yang itu akhirnya semua pihak mendukung itu, orang tua mendukung, guru, banyak fasilitas-fasilitas yang Jadi mereka gunakan. lingkungan alam sekitar memang mendukung, alam semesta mendukung, jadi bisa terrealisasi. Betul. Gitu. Tapi kalau cuma sendiri kayak sendiri banget nih Kak, mau digital detox gitu. Sendiri banget nih. Jadi kan? kudet ujung-ujungnya. Orang lain membahas 4 pulau, membahas pohon jeju, kita masih kayak ada apa? Ada apa ya gitu. Mana koran juga jarang banget Iya. sekarang gitu Iya kan. ya, nggak ada lagi ya. Ada sih, Ada, tapi kayak di cuman warung-warung orang kopi, di warung-warung kopi ya kan. bener-bener. Kalau dulu di setiap rumah tuh pasti ada yang langganan koran. Iya, iya. Jadi Aku dulu kita- langganan tuh. Tiap pagi-pagi udah baca koran kan. Iya, makanya sekarang apa yang ada isi koran itu udah ada semua di online. Iya, sekarang digital online, gitu ya. Yes, betul. Jadi kayak ngapain? Tapi aku kayaknya inget deh dulu waktu zaman kuliah, HP Android aku rusak dulu, belum pakai iPhone mungkin ya. Android aku rusak. Aku pakai HP tindut-tindut. Tapi aku memang jadi kayak orang ini loh, zaman purba kayak gitu. Tuh kan. Ya Dia kan, jadi kayak merasa kurang kayak informasi Iya, kan. masih iya baru ingat. Tapi itu ada lah, cuman seminggu. Pada saat itu aku tuh udah banyak banget kayak orang udah bilang ada tugas dari ini dosen ini, terus ada ini hari ini mas. Jadi ketinggalan informasi banyak banget ya jadinya ya. Iya, pokoknya aku pernah. Karena kita kan udah dipermudah dengan WhatsApp group. Iya, Jadi kayak betul, informasi betul. nggak pakai telepon satu-satu kawannya. Dulu komting. Iya, iya. Komting itu kan harus kayak ngasih tahu ke teman-temannya. Komting itu kayak punya pulsa khusus untuk Iya. ngasih kabar ke teman-teman lettingannya gitu, bahwa ada tugas dari dosen, ada pertemuan, ada ini, ada itu. Kalau sekarang grup aja. Grup aja. Jadi satu adminnya udah bisa Iya, mengcover udah bisa semua member yang di situ ya Padahal kan. mungkin kalau kita mau, maksudnya kita sempat, aku kan punya satu teman yang memang kayaknya dia udah aware banget sama kesehatan mental gitu-gitu akibat dari si digital ini sendiri kan. Dia mencoba untuk digital detox gitu kan. Kan aku nanya nih testimoninya ya. Sebenarnya yang dia rasain tuh kayak lebih fokus, tidurnya bisa lebih nyenyak karena tanpa ada gangguan, ada yang hubungin aku nggak ya, ada yang belum aku balas nggak ya, atau apa yang belum aku lihat. Dan satu lagi, hubungannya tuh jadi lebih dekat. Entah itu ke teman, entah itu ke orang tua, entah itu karena ada interaksi gitu. Kalau biasanya kan ya masing-masing dengan handphonenya masing-masing, tapi karena dia nggak main handphone, dia nggak, ya istilahnya digital detox bener-bener yang mungkin nggak lama, tapi dia mencoba itu sehingga dia kalau di rumah berinteraksi dengan orang rumah. Iya, benar, Ketemu, benar. ngobrol dulu sama, kayak kita dulu tuh kayak kalau orang tua kita masak ya, ibu kita masak, kita pasti ikut duduk di dapur walaupun nggak bantuin. Iya, Iya, sambil iya, ngobrol-ngobrol gitu Ngobrol, karena kan. memang betul. iya, karena Atau kan kita nggak baca bantu. buku lah di samping dia gitu, tapi ngapain di situ, aja. tapi di dapur, BTW nggak yang walaupun nggak dikasih bantuin banget gitu, Iya. tapi kita ada di situ. Nah, itu tuh terjadi lagi di dia. Pada akhirnya dia di rumah bisa ngobrol lagi sama anggota keluarganya, entah adik, entah kakaknya, entah orang tua, entah itu anak dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya efeknya itu apa ya, testimoni ketika kita benar-benar coba bisa melakukan digital detox ini sendiri, sebenarnya nyaman untuk kita sendiri kan. Jadi Interaksi sosialnya juga Lebih baik ya, efeknya lebih tuh ke bagus kesehatan gitu. mental kita jadi lebih baik. Iya. Nah, terus juga mungkin bisa dibilang relasi sosial dan produktivitas kita meningkat. Iya. Ya kan? Betul. Kita jadi gini ya, kalau seandainya satu tempat itu mendukung, bilanglah tetangga kiri kanannya juga melakukan hal yang sama, kan kita jadi apa? Jadi ketemu teman, jadi Iya. nongkrong lagi bareng tetangga di betul. teras rumah siapa, Iya. gitu kan. Sekarang memang judulnya ada nih, arisan komplek. Iya. Iya, ketemu teman-teman komplek, tapi kan tetap dengan handphone juga. Iya, betul. Kalau dulu tuh kita bener-bener kayak yang satu kupas mangga, yang satu manjat ambilin jambu, yang satu nyiapin piring, yang satu Iya, dan beresin itu gitu. intens banget Iya, hubungan komunikasi kita ngobrolnya, gitu kan. Jadi kayak enak banget gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Semua serba gampang lagi ya, didukung dengan semua serba instan beli. Iya. Beli. Aku di rumah aja, mamaku di kamar bawah, aku di kamar atas, mau manggil aja WA, tolong turun sebentar. Nah, gitu. Karena memang mungkin itu ya, ada saat-saatnya ini memang mempermudah ya digital Iya, kayak- mempermudah, iya, mempercepat gitu. mempermudah, Tapi ternyata ada mempercepat. dampak Iya. negatifnya gitu. Betul. Tapi aku sih pengen banget, bukan pengen, udah terapin juga ya ke anak-anak. Tapi masih ada kayak ini udah diterapin, tapi begitu itu
kita lengah sedikit, Iya. masih tetap jadi kayak kebiasaan dia. Misalnya gini nih, kalau untuk anak aku tuh kan aku cuman kasih handphone itu di hari libur mereka. Kebetulan mereka libur sekolah tuh Sabtu Minggu. Dan mereka patuh. Patuh. Jadi pakai handphone, lihat gadget itu Sabtu Minggu dan ada waktunya 1 jam, nggak boleh lebih dari itu. Jadi bukan Sabtu Minggu seharian bisa lihat, bisa main HP gitu 1 jam 1 hari, berarti 2 hari kan, ada 2 jam mereka 1 minggu itu diterapin. Tapi begitu lengah gitu ya, ini hari Minggu lengah aku tuh udah lewat 1 jam, ya mereka nggak merasa Ada rasa untuk berhenti. ini kesempatan, Iya, Umi lagi nggak nanya, lagi nggak ngambil HP Berarti gitu, itu masih sih bisa kesempatan. lanjutin. Terus kalau kita lagi makan, jadi kebiasaan untuk makan malam bersama itu kembali dihidupkan gitu. Iya. Kalau dulu tuh kayak karena suaminya ayahnya terlambat pulang, dia beres-beres dan sebagainya, anak-anak udah duluan makan. Kalau sekarang nggak diupayakan, setelah maghrib itu, setelah mengaji anak-anak, kita makan bareng gitu tanpa gadget. Gitu kan, gadget itu jauh-jauh gitu kan, jadi jangan orang tua sambil scroll gitu, anak nggak boleh main HP tapi kita HP dekat kita terus gitu. Komitmennya sama-sama dibangun. Iya bener. Terus kalau kita lagi nonton bareng juga, handphone tuh jauh-jauh, walaupun nanti kita balik sebentar lihat HP gitu ya, tapi jangan sampai ini kita lagi duduk bareng-bareng ada handphone di situ. Gitu. Jadi itu kayak memang diupayakan banget gitu supaya anak-anak tuh nggak apa-apa tuh. Karena dari kecil kan dia udah rekam, ternyata tuh kita hidup memang harus dengan gadget gitu. Ya kayak anakku dong kalau gitu, kayak bunda kenapa ya kapal itu, kenapa ya pesawat itu bisa nggak jatuh? Ya memang pesawat itu dibikin sedemikian rupa supaya bisa terbang. Coba tanya ke Google. Iya, tapi itu memang anak-anak sekarang gitu. Dengan pertanyaannya yang luar biasa itu yang kita nggak sanggup jawab dan dia kasih solusi. Iya, coba tanya ke Google. Kadang-kadang dia tahu, nanti ya bunda nggak tahu nih, nanti bunda cari dulu jawabannya. Coba bunda tanya Google. Dia langsung bisa ngasih solusi, tanya ke Google gitu. Segitunya saking mereka deketnya hidup sama digital. Maksudnya kayak ya udah, kalau kita dulu kan mau tahu sesuatu tuh, tar ya di buku apa ya adanya ya, gitu kan. Kayak atau tanya guru deh gitu, tanya guru atau ada di buku apa gitu. Kalau anak-anak sekarang ya nggak gitu. Iya, makanya anak-anak sekarang tuh kayak memang sulit kita kalau ngajak baca buku misalnya, padahal bukunya kita udah upayakan tuh nyari yang menarik banget dengan warna dan gambar, sebagainya gitu ya. Nggak mau, mereka tuh bosan. Gitu. Karena nggak bergerak lagi-lagi. Yang mereka lihat selama ini kan bergerak. Visual ya terus-terusan. Bergerak, memang benar-benar bergerak gitu. Jadi kayak itu lebih menarik buat anak-anak. Jadi kalau kayak gambar tuh buat mereka boring gitu, bosan. Cuman gambar gitu katanya. Tapi kalau yang bergerak walaupun kayak anomali ya, sekarang yang lagi tungtung sahur itu tungtung juga sahur yang nggak jelas banget jelas itu ya. Bentuknya itu yang tiba-tiba kulkas bisa jadi hiu apa gitu. Itu menarik buat mereka gitu. Nggak ngerti juga sih. Ya memang udah kayak gitu ya zamannya. Aku belum punya anak jadi aku belum relate, tapi mungkin nanti ketika aku punya anak mungkin digital semakin ini lagi gitu tantangan. Mungkin benar. Ya tidak tahu mungkin caranya nanti seperti apa untuk mainnya. Masa depan mereka pasti jauh lebih canggih gitu ya. Jadi apa yang dikasih lihat sama Doraemon dulu kayak sekarang tuh jadi kenyataan. Satu-satu ya, apa yang Doraemon keluarin dari kantongnya sekarang udah mulai satu-satu. Jadi anak-anak sekarang nonton Doraemon mereka nggak relate. Apaan kantong ajaib? Kan memang ada. Gitu anak sekarang nonton Doraemon. Kalau dulu kita benar-benar memimpikan kalau aja kita punya kantong Doraemon gitu ya. Ya kan? Nah, gitu. Iya, malah memang karena digital ini anak-anak semakin kritis juga ya cara berpikirnya, karena ya seperti itu. Canggih, semuanya canggih. Ya makanya kita kadang suka merasa ada rasa beruntung sama ada rasa aduh kok gini banget nih kecanggihan yang terjadi gitu. Nah mungkin untuk memulai bisa mulai coba untuk digital detox ini mungkin pelan-pelan kan, nggak semua orang bisa langsung drastis gitu. Nah, kayak aku bilang tadi mulai dari yang kecil-kecil itu dari tadi kecil, kan. kayak yang Ida bilang juga atur waktu khusus gitu kan. Kalau selama ini mungkin kita ngasih waktu itu ke anak-anak yang main handphone, kenapa nggak itu ke kita gitu. Kita jadi berasa nggak sih itu egois banget ya. Anak kita batasin, tapi ternyata kita benar-benar hidup kita tuh penuh dengan kedekatannya itu lewat digital kan. Makanya. Mau tidur kita bareng dia terus ya kan, kerja kita, tapi anak kita nggak bolehin. Mungkin simple, misalnya gini, nggak yang terlalu berat dulu kayak seminggu 1 hari, nggak. Jadi coba dalam 1 hari justru kita 1 jam bebas layar per hari. Nah mungkin bisa ya kayak
hal-hal kecil banget gitu, 1 jam aja deh, coba 1 jam gitu. Selama ini kan mungkin yang kita berhenti banget main HP ketika sholat, ya kan? Sama kerja nih kayak kita. Kalau kita mungkin udah biasa sejam nggak pegang handphone, 2 jam deh gitu ya. Nah gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Terus matikan notifikasi yang nggak penting. Kan ada ini kan don't disturb juga kan HP kan. Kadang-kadang yang bunyi itu misalnya notifikasi dari ojek online. Tapi kita ngirain kayak ini ada yang penting ya apa ya? Ada yang penting nggak ya gitu. Jadi coba 1 jam aja. Kira-kira kita pilih juga nih harinya yang kira-kira ini bukan hari sibuknya kita. Jadi bukan lagi hari-hari yang dicari sama atasan. Gitu ya kan. Tapi konon kalau atasan nggak tahu hari libur tuh kayak mana itu? Nah itu yang susah ya. Supaya beliau tahu, maka kita yang bikin boundariesnya, kita yang bikin. Mohon maaf Bapak, setiap hari Senin saya sampai sedang Selasa, detox. saya detox, jangan ya. Saya digital detox, jangan cari saya. Gitu. Kalau Bapak mau nyari, berarti cari saya ke rumah. Iya. Secara manual ya, naik kendaraan datang ke rumah, ketok pintu. Karena kalau telepon saya nggak ngangkat, saya lagi detox. Saya nggak tahu. Terus dia bilang, kamu kan pernah bilang siap bekerja di bawah tekanan. Iya, saat itu Pak, saya nggak tahu tekanannya seperti ini dia bilang. Kan kita masih beda persepsi, tekanan Bapak seperti apa, tekanan saya seperti apa. Gitu. Kalau Bapak tekan ke bawah, kan saya bisa tekan ke atas, masih di bawah tekanan. Nah, gitu makanya. Terus juga bisa mungkin menjadwalkan detox weekend. Ini seru juga nih, detox weekend itu kayak tanpa gadget. Jadi misalnya di dalam 1 minggu tuh kita agendakan di hari apa misalnya. Itu kayak tapi kalau lebih seru lagi kalau lingkungan dan alam sekitar juga bisa ikut. Jadi kayak benar-benar kita gini ya rupanya. Jangan sampai ada nyariin sih sebenarnya. Tapi kan kalau kita mau bikin pengumuman, aduh kami nih mau mau liburan misalnya, tapi nggak mau diganggu, itu kayak yang lain pengen ikut. Makanya. Jadi sebenarnya aduh aku salah nih kalau harus mengumumkan ke semua orang gitu ya kan. Terus kan juga belum lagi anggapan-anggapan yang kayak nggak bisa, kita misalnya bikin jangan diganggu tuh kayak rasanya kenapa sih nggak boleh banget diganggu. Padahal kalau dulu tuh di handphone kita kan ada ya pilihannya mati, getar, hidup, don't disturb. Memang ada kayak gitu. Kenapa? Bahkan di zaman BBM dulu ada juga kan? Iya, makanya dulu tuh ada gitu. segitunya, dulu tuh ada. Sekarang tapi kayak kita nggak bisa nggak di disturb, harus banget gitu, ya kan? Nah, terus mungkin juga menggunakan teknologi itu secukupnya, bukan sepenuhnya. Jangan sepenuhnya gitu. Jadi secukupnya. Mana tuh yang secukupnya? Ya secukupnya, seperlunya kita. Jadi bukan yang sepenuhnya dihindari gitu enggak, tapi kayak pas bener-bener pas lagi kerja ya terpaksa pakai itu ya pakai, setelah itu ya nggak pakai lagi, cukup udah kerja gitu ya. Jangan nanti udah selesai kerjaannya malah ke distract buka-buka yang lain. Yang pasti selalu kita lakukan gitu. Kecuali memang ya kan. Jadi sebenarnya membahas digital detox ini sendiri juga PR. Kayak kita bahas ini, tapi kita sendiri sebenarnya mau mengaplikasikannya ke diri kita sendiri. Belum bisa mendetoks diri kita dari digitalisasi sekarang gitu ya. Di tengah kebutuhan kita akan informasi yang cepat ya, yang instan gitu. Jadi kayak agak mustahil gitu ya. Apalagi kita memang untuk segala informasi sekarang apapun bentuknya deh. Di situ kan, maksudnya kayak harus banget baca berita, nggak lagi nonton yang di TV misalnya, atau baca di media surat kabar. Serba digital karena sudah gitu. Kadang misalnya nih kayak tadi Ida bilang, Ida mau liburan katakanlah, nggak bilang-bilang sama orang, handphone mati, sampai kita ke tempat liburan, beli tiketnya online. Reservasinya online. Beli makannya online. Dan bayarannya online. Iya, mungkin itu yang dibilang gunakan teknologi secukupnya. Jadi bukan sepenuhnya dihindari. Jadi ketika kita memang harus reservasi, harus check in dan lain-lain, ya pakai aja memang teknologi, kemudahan teknologi. Artinya kalau lagi liburan ya manfaatkan liburan itu tanpa screen time gitu. Screen time manfaatkan digitalnya tetap gitu. Jadi
Jadi kan nggak lucu nih udah liburan tapi masih main handphone juga, masih nanti dia postingnya tuh bisa belakangan. Iya, let post ya kan. Aja, kayak Kalau 3 tahun langsung in the time itu langsung nanti ada yang nyusul. Iya. Iya. Ada Oh, yang lagi di situ nyusul. aku datang katanya Ada ya yang kan. nyusul, ada yang julid, ya kan? Ada yang julid, ada Iya. yang namanya juga netizen gitu. Jadi kayak nggak jadi liburannya. iya, jadi nggak apa-apa. Let post aja sekitar 3 tahun setelahnya lah gitu ya kira-kira ya. Let post 3 tahun setelah liburan kemarin. Lama banget. Jadi nggak sempat lagi dijulitin, nggak Iya. sempat lagi orang tuh untuk apa ya komentar aneh-aneh karena udah 3 tahun yang lalu. Iya, udah 3 tahun yang lalu. Kita juga udah lupa sama kejadian itu ya, sama. Tapi bikin orang, liburannya. iya dia liburan sekarang, padahal kita lagi di rumah ya, lagi Iya. nge-post, lagi pilih-pilih. Tiba-tiba minta oleh-olehnya dong. Langsung tentang orang Boleh itu, kaos ya kaki, Allah, gitu kaos kan. kaki tokek ya, kaos kaki tokek kita kasih oleh-olehnya. Gitu. Giliran ini oleh-oleh. Giliran kita perlu dia nggak ada. Enggak, giliran kita mau berangkat ngasih modal dong buat liburan. Bener. Kasih modal buat liburan, maka kita akan beliin oleh-oleh, timbal balik. Kita memang anaknya serba pamrih. Iya, Mohon maaf. kita sih oke-oke aja Iya. gitu ya. Just tip aja ada ongkos. Iya, Oh. apalagi kita yang lagi nggak just tip disuruh beliin ini itu. Iya, Ya udah makanya sampai pasti. sekarang nggak pergi-pergi. Akhirnya nggak pergi-pergi, digital detox nggak berjalan, liburan juga kagak gitu ya, kayak Tidak semuanya jelas. semuanya makin nggak jelas. Tapi sebenarnya balik lagi digital detox ini sebenarnya bukan tentang anti teknologi. Nah kita selama ini berpikir emang bisa orang kita semuanya udah pakai teknologi kok, Iya. semuanya harus pakai teknologi, enggak. Sebenarnya bukan karena kita anti teknologi, tapi tentang gimana cara kita mengendalikan untuk menggunakan teknologi ini sendiri. Iya. Caranya lebih dengan cerdas itu tadi ya. kan, berhenti sejenak lah bisa dibilang ya, supaya kita terdetox dari apa yang udah jadi kebiasaan kita setiap harinya. Iya, gitu. Betul. Ya udah deh nanti. Kayak udah ngebayangin ini ya, udah ngebayangin damainya, Iya. udah ngebayangin Iya. tenangnya. Tapi balik lagi, uang tetap masuk. Gimana cara? Iya, ya? gimana caranya? Bisa Walaupun nggak? kita digital detox, Bisa nggak? uang tetap masuk. Aku mau gitu nanya ya. ChatGPT bentar lagi gimana caranya digital di stok tapi duit tetap masuk. Nah, Iya. itu kan tetap Karena balik kerjanya ke kan lewat ChatGPT. digital ya. Iya. Susahnya kan itu ya. Tetap balik ke ChatGPT jadinya ya kan, karena balik nggak ada di lagi. buku, karena nggak ada di buku, Nggak ada di buku. nggak ada pelajarannya juga tentang lagi. gimana bisa duduk di rumah tapi uang tetap ada kalau kita sudah running the perusahaan. Iya, yang memang passive udah- income namanya, Yes, ya kan. Itu kita- setelah kita capek, setelah kita bergumul berusaha dengan begitu segala banyak, keringat dan air mata. baru datang yang namanya passive income. Duduk, angka jalan terus, tambah terus, itu bisa Iya. kalau kita udah punya perusahaan besar. Ibu kos gitu. Nah, gitu. Mungkin buka kos deh, buka kos coba. Iya. Iya kan? Masalahnya sekarang dia yang lagi nyari kosan. Oh iya benar. Di kos, iya, Oh bisa iya sekalian juga ya. mungkin punya kosan, sekalian ngekos di situ. Kan akhirnya jadi ibu kos. Oh ya begitu ya. Iya. Terima kasih loh. Idenya Itu ya. idenya. Kapan ya bikinnya? Tapi kalau seandainya kita bertiga menerapkan digital detox tuh kira-kira job kita gimana ya? Masih masuk nggak ya? Iya. Atau Masih mau nggak ya? iya gara-gara nggak buka-buka handphone, akhirnya orang lain yang Iya. Soalnya Maaf ya, bukan kita nggak ngajak kamu buat kerja bareng kita. Iya, soalnya kamu nggak respon. Kamu selalu respon nih, bukan selalu respon lagi, emang nggak respon gitu. Mohon maaf Bapak, demi kesehatan mental kami bertiga memang lagi digital detox. Ya udah kami bantu dengan tidak memberikan pekerjaan Iya. apapun katanya. Kan lagi digital detox katanya. aduh pusing lagi ya. Beda-beda ya. Pokoknya mungkin itu tadi ya, digital detox ini mungkin hanya cocok di sebagian profesi, ya kan? Untuk profesi-profesi tertentu justru susah untuk bisa ditinggalkan. Digital, Susah apa, tapi perlu sih Iya. sebenarnya ya. ya hari-hari libur lah ya. Iya. Jadi benar-benar menggunakan hari libur itu dengan Libur juga dari iya, media itu. dari media sosial, dari layar HP, layar laptop dan segalanya gitu. Jadi benar-benar ya walaupun dalam seminggu cuma dapat waktu liburnya sehari, boleh juga gitu kan, daripada nggak ada sama sekali karena udah kerja dari pagi sampai malam Betul, di depan betul. layar gitu. Iya sih, Terus bener nggak ada sih. hari liburnya lagi. Mau jadi apa Anda? Iya. Iya. Mau jadi apa? Tubuh ini pasti membutuhkan. Oke. Iya, oke. sayangi mata, kulit, Iya. mental semuanya ya. Jadi memang harus kita juga yang aware akan itu. Jadi jangan mentang-mentang kayak nggak bisa nih kerjaan harus diberesin sekarang juga.
saat ini juga itu tiap hari akan kayak gitu. Setiap hari kayak harus saat ini, harus sekarang gitu. Ini kita nggak bisa istirahat gitu. Iya. Jadi kayak mana kita sekarang nggak usah main HP, Iya. simpan HP-nya. Simpan HP-nya. Udah tinggal simpan. Dulu Udah, HP-nya. kita main. Udah Kirim kita surat ngobrol nanti aja. ya ke rumah aku kalau cari aku ya. Nah, Iya. boleh, boleh. Kirim surat. Ketok pintu, Saper.